Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Surya dari kelompok 15 tutorial penelitian operasional 2. Jadi, pada modul keenam ini, yaitu teori antrian, saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang diberikan pada shift 1 dengan menggunakan software RStudio dan juga POM-KM. Baik, untuk pertama-tama, kita akan melihat dulu untuk soal tugas mingguan pada shift 1 kali ini. Nah, jadi untuk tugas mingguan shift 1 ini tuh ada dua soal. Di soal pertama ini tuh ada gerai ice cream NT di Cilegon melayani pelanggan setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 9 malam. Nah, setelah pemesanan, dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Kemudian, pada fase pengambilan, pelanggan yang telah melakukan pemesanan akan menunggu pesanan es krim dan minuman disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Jadi di sini tuh hanya ada satu orang pelayanannya. Kemudian pengamatannya ini tuh dilakukan pada pukul jam 6.50 sampai jam 9:10. Sehingga total waktu pengamatannya ini tuh selama 140 menit. Nah, selama periode tersebut diperoleh rata-rata laju kedatangan pesanan sebesar 0,6571 dan juga rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan sebesar 0,7142. Nah, pola kedatangan pesanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, jadi berdasarkan kondisi ini tuh disuruh untuk menentukan tingkat intensitas, kemudian probabilitas dari adanya pesanan, kemudian ada juga jumlah rata-rata, waktu rata-rata pesanan, jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian, dan yang terakhir ada waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian. Baik, untuk soal nomor satu ini tuh pertama kita akan menyelesaikannya dengan software RStudio. Nah, baik di sini sudah ada di RStudio-nya dan sintaksnya juga sudah saya buat untuk soal nomor satu dan juga soal nomor 2. Nah, jadi pertama-tama ini tuh seperti biasa di sini tuh menginstal package dengan queuing atau antrian. Karena pada modul ini itu mempelajari tentang model antrian. Di sini kita running, jadi kita yes. Kemudian yang kedua di sini tuh mengaktifkan package-nya dengan library queuing. Kita running juga. Nah, jadi soal nomor satu ini tuh tadi kan eh servernya itu ada satu, yaitu pelayanannya. Kemudian untuk lambdanya ini tuh tadi kan di soal itu tuh ada eh 0,6571. Jadi 6571 ini tuh sama aja dengan 92 dibagi 140-nya. 140-nya ini tuh tadi dari total waktu pengamatan yang dilakukan. Kemudian untuk MU-nya atau rata-rata kemampuan pelayanan dari petugasnya yaitu 100 per 140 atau sama aja dengan 0,7142 untuk MIU-nya. Kemudian di sini kita input MM1 karena kenapa MM1? Karena di sini tuh hanya ada satu petugas pelayanan. Kita running juga untuk soal ini, running. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita akan mengecek data inputnya dengan check input dot i underscore mm1. Jadi menginput data-data untuk membuat model antreannya. Nah, selanjutnya di sini tuh membuat modelnya nih, model antreannya. Jadi dengan sintaks model MM1. Running juga. Nah, kemudian yang terakhir itu menampilkan hasilnya dengan sintaks summary dari model MM1-nya. Nah, jadi sini sudah muncul hasilnya. Tadi itu lambangnya kan 0,6571, kemudian MU-nya 0,7142, kemudian R-nya itu 0,92, P-nya 0,08, LQ-nya 10,58, WQ-nya 16,1,
WQQ-nya 17,5 dan LQQ-nya 12,5. Jadi untuk mengetes atau menentukan apakah ini sudah benar atau belum, kita akan melanjutkannya dengan software yang kedua yaitu POMQM untuk mengecek apakah data ini itu sudah benar atau belum. Baik di sini sudah ada di software yang kedua yaitu POMQM. Jadi yang pertama-tama tuh di sini kita ke modul, kemudian ke waiting lines. Nah, kita ke new, kemudian kita pilih yang MM1. Nah, di situ untuk title-nya, ini kita oke. Nah, tadi kan untuk number of server satu, kemudian dari lambdanya itu tuh tadi ada uh, 0,6571, kemudian untuk MU-nya tadi 0,7142. Kemudian kita solve. Nah, jadi untuk hasil dari pemrograman itu sama dengan RStudio-nya. Tadi kan RStudio ini tuh lambdanya sebesar 6571. Ada pemrogram juga sama. Untuk LQ-nya atau rata-rata number in antriannya tadi 10,58. Di RStudio juga tadi sama 10,58 LQ-nya. Kemudian untuk L-nya tadi 11,50. Untuk di sininya juga sama 11,50. 11,5. Nah, jadi berdasarkan eh, hasilnya ini tuh, berdasarkan analisis sistem antriannya, pada fase pengambilan pesanan gerai pada es krim NT di Cilegon ini tuh, dengan kelajuan kedatangan pesanan atau lambdanya tadi itu kan sebesar 0,6571. Dan juga untuk laju pelayanan petugasnya atau MIU-nya sebesar 0,7142. Nah, dari ini tuh diperoleh untuk tingkat intensitas penggunaan petugasnya atau P-nya ini tuh sebesar 0,92 atau 92%. Nah, angka ini tuh menunjukkan bahwa petugas ini tuh bekerja sangat sibuk, namun sistem ini tuh masih berada dalam kondisi yang stabil. Nah, kemudian untuk probabilitasnya tidak ada pesanan dalam sistem atau P0 yaitu sebesar 0,08. 0,08. Kemudian eh, untuk rata-ratanya ini tuh sekitar 10,58 pesanan menunggu dalam antrian atau LQ-nya. Dan juga ada sekitar 11,5 pesanan berada dalam sistem atau LS-nya. Kemudian untuk waktu tunggu rata-rata pesanan dalam antrian atau WQ-nya ini tuh tadi sebesar 16,1. Nah, sedangkan waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem yait- atau WS-nya yaitu sekitar 17,5 menit. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, baik, untuk soal nomor 2 ini tuh ada sebuah restoran cepat saji yang berlokasikan di Jalan Gajah Mada di Kota Cilegon, Sumatera Utara. Kota Medan, Sumatera Utara. Melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Nah, pada kondisi normal operasional normalnya, yaitu di luar jam makan dilakukan pengamatan pada rentang waktu dari pukul jam 2 hingga jam 3. Nah, pada periode ini tuh restoran mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatannya selama 1 jam ini, diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan di area kasir ini tuh sebesar 56 pelanggan per jam.
Sedangkan setiap kasir ini tuh memiliki rata-rata laju pelayanannya sebesar 59 pelanggan per jam. Nah, pola kedatangan pelanggan ini tuh diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanannya itu pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi ini tuh disuruh untuk menentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, kemudian probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem, kemudian jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, kemudian waktu rata-rata pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu, dan yang terakhir waktu rata-rata pelanggan menunggu atau WQ-nya. Jadi yang pertama-tama kita akan menyelesaikannya dengan software RStudio. Nah, baik di sini sudah ada untuk eh, di software RStudio-nya. Jadi yang pertama-tama tuh di sini tuh menginput data-data yang ada. Ya, jadi yang pertama itu servernya ada 3 karena tadi itu kan untuk jumlah loket kasir di tempat makanan cepat saji itu ada 3 kasir. Kemudian untuk lambdanya atau rata-rata pelanggan per jamnya tadi itu ada eh, 56 pelanggan per jam. Kemudian untuk MU-nya ada 59. Rata-rata pelayanan tiap kasirnya. Di sini kita running. Baik. Yang kedua itu mengecek data inputnya dengan sintaks check input .mmc. Kenapa mmc? Karena di sini tuh untuk pelayanannya tuh ada tiga kasir. Tapi eh kerjaannya itu sama. Baik, selanjutnya itu membuat model antriannya dan yang terakhir mengambilkan hasilnya. Nah, baik di sini itu sudah ada hasil-hasilnya. Untuk R-nya itu 0,31, P-nya itu 0,38, LQ-nya 0,0369, WQ-nya 0,00006, untuk WQQ-nya 0,0082 dan LQQ-nya 1,46. Nah, untuk mengecek apakah hasil ini sudah benar atau belum menggunakan software yang kedua yaitu POMQM. Di POMQM-nya pertama-tama kita ke waiting lines, kemudian kita pilih yang MMS. Kita ganti namanya. Kemudian kita oke. Nah, tadi kan number of server ada 3. Kemudian lambdanya tadi itu ada 56 dan mu-nya 59. Di sininya 59. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja solve. Nah, jadi di sini tuh eh, didapatkan untuk LQ-nya 0,036 pada RStudio-nya. Jadi sama 0,369. Kemudian untuk L-nya atau average number di sistemnya itu sebesar 0,98 di RStudio-nya sama 0,986. Untuk WQ-nya atau rata-rata waktu di antriannya yaitu sebesar 0,00061. Ini juga sama 0,00006. Kemudian untuk average time di sistemnya 0,0176. Di sistemnya 0,0176. Nah, baik, jadi untuk kesimpulannya pada soal nomor 2 ini tuh, jadi berdasarkan analisis menggunakan eh, MMS atau MM3 pada kasir KFC yang ada di Medan, Sumatera Utara ini tuh, dengan kelajuan kedatangan pelanggannya tadi, lambdanya itu sebesar 56 pelanggan per jam. Dan juga untuk laju pelayanan tiap kasirnya sebesar atau MIU-nya
yaitu 59 pelanggan per jam. Nah, diperoleh untuk tingkat intensitas penggunaan fasilitasnya sebesar 0,316 atau 31,6%. Nah, angka ini tuh menunjukkan bahwa, sistem pelayanan pada KFC ini tuh, masih longgar dan tidak terlalu sibuk. Kemudian, untuk probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem atau P0 yaitu sebesar 0,383. Kemudian untuk rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ-nya tadi, yaitu, hanya sekitar 0,037 pelanggan dan juga untuk rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS-nya yaitu sekitar 0,986. Nah, untuk waktu tunggu rata-rata pelanggan di dalam antriannya yaitu atau WQ-nya, sangat singkat dan juga untuk waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau OS-nya ini tuh sebesar 0,0176. Nah, sehingga pelayanan pada KFC ini tuh, masih tergolong berjalan cepat dan juga antriannya ini tuh hampir tidak ada atau hampir tidak ada antrian. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan, pengerjaan tugas mingguan shift 1 pada modul ke-6 ini. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.